Pemirsa, koruptor strikes back. Lagi-lagi tak perlu otak Einstein membaca gelagat Komisi 3 yang terbaca sentimen terhadap kinerja KPK. Dukungan terhadap KPK adalah people power yang sesungguhnya, yang muak, gerah dan gelisah akibat ketidakpedulian pemerintah, permainan kekuasaan politisi sekaligus perlawanan terhadap korupsi yang sudah menggurita. Ada yang menarik. Anggaran multi-years atau bertahap 225 miliar rupiah dari pengajuan KPK terbilang sangatlah kecil dari nilai APBNP 2012 sekitar 1.300 triliun rupiah. Bandingkan lagi dengan anggaran proyek Hambalang yang membengkak dari 250 miliar menjadi 1,2 triliun rupiah secara langsung dapat persetujuan DPR. Maka gerakan penolakan revisi Undang-Undang KPK dan koin gedung KPK sebenarnya merupakan fenomena perlawanan silent majority untuk melawan ketidakadilan dan ketidakberdayaan rakyat kecil dari kesewenang-wenangan hukum. Rakyat tidak ingin Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai garda terakhir pemberantasan korupsi terlunta-lunta tidak memiliki gedung. Rakyat pun tidak ingin KPK dipermainkan politisi DPR yang menggunakan anggaran gedung baru sebagai tekan. Rakyat punya caranya sendiri. Kalaupun menilik dari anggaran belanja, KPK sejak 2004 hingga 2011 menyerap lebih dari 1,3 triliun rupiah. Tapi KPK dalam kurun waktu yang sama berhasil memulangkan lebih dari 900 miliar kerugian negara dalam kasus korupsi dan gratifikasi. Kemudian, penyelamatan aset negara dari sektor pertambangan, migas dan Kementerian Laut atau lembaga lainnya sebesar hampir 153 triliun rupiah. Pula bukan logika naif dengan track record aksi Komisi 3 terhadap KPK yang dibentuk lewat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Bukan halusinasi adanya pelemahan KPK. Dari arah DPR, yakni pada pembahasan rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sempat terselip dalam proses pembahasan agar KPK tidak menuntut terdakwa korupsi di Pengadilan Tipikor. Sedang dari pemerintah, upaya pengebirian KPK dilakukan dengan pengajuan rancangan peraturan pemerintah soal penyadapan. Rencana merevisi Undang-Undang KPK masih bergulir dan draft RUU KPK tadi sudah berada di tangan DPR. Maka dalam konteks inilah logika berikutnya muncul adalah, benarkah DPR dan pemerintah punya setitik komitmen memberantas korupsi? Sebab hasil buruan KPK selama ini adalah membongkar 57 kasus korupsi di DPR dan DPRD. Lalu sepertiga kepala daerah di negeri ini tersandung korupsi. Nah, lagi-lagi tidak butuh otak keblinger Stephen Hawking atau sejenius Bapak Matematika Aljabar dan Bapak Kedokteran Ibnu Sina bahwa rakyat tidak sebodoh sebagaimana yang dikira. Nurani publik sudah memilih dan angkat bicara siapa yang patut dibela dan siapa borok sesungguhnya. Lantas apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah dalam pemberantasan korupsi? Banyak pihak menuding gerakan perlawanan korupsi jalan di tempat bahkan menjadi sebuah kemunduran dengan semakin banyaknya korupsi terungkap. Metro Highlights akan segera kembali. Pemirsa, masih kuat teringat dalam ingatan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lugas menyebut akan berdiri paling depan dalam memberantas korupsi. Lantas apa yang terjadi? Publik membaca dengan terbuka partai politik yang berkuasa dan dibidangi kelahirannya oleh Susilo Bambang Yudhoyono kini dirundung kasus korupsi.
Revisi Undang-Undang KPK lalu mempersulit anggaran pembangunan gedung baru KPK. Terasa dipaksakan DPR dengan sistematis. Logika dan nurani publik akhirnya angkat bicara. Boleh jadi KPK melakukan perlawanan di dua medan terbuka secara bersamaan. Satu tekanan dahsyat dari DPR, sedang di sisi lain perseteruan KPK dengan kepolisian. Sementara di sisi lainnya lagi, KPK punya seabrek pekerjaan rumah yang belum selesai. Skandal Senturi, proyek Hambalang, Lika-Liku Nazarudin dan istrinya, hingga menyangkut sejumlah tokoh politik dan politisi seperti Anas Urbaningrum, Angelina Sondah, Waode Nurhayati, dan bahkan Badan Anggaran DPR. KPK boleh saja bangga dengan vonis yang telah jatuh kepada mantan pejabat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Suare Gultom. Karena sudah cukup sakit, saya dihukum dengan andai-andai. Saya dihukum dengan asumsi, dengan tidak ada bukti. Itu sudah lebih dari cukup. Jadi saya juga tidak mau berandai-andai mengapa media menghakimi saya. Dan mungkin Anda-andalah sekarang yang paling bertepuk tangan gembira melihat saya dihukum. Sudah puas? Pidana kurungan kan sudah puas? Berkurang ya? Saya tanya Anda sudah puas? Pidana kurungan Anda puas? Tanggapan Ibu? Anda puas nggak? Jawab dulu, Mas. Saya dihukum. Meskipun tidak ada bukti-bukti fakta persidangan. KPK boleh juga bangga dengan kasus terkini, yakni dugaan korupsi pengadaan kitab suci Al-Quran oleh anggota Komisi 8 dari fraksi Partai Golkar Zulkarnain Jabar. Zulkarnain, anggota Komisi Keagamaan DPR, diduga mengarahkan pejabat di Kementerian Agama untuk memenangkan PT Adi Aksara Abadi Indonesia dalam proyek pengadaan Al-Quran senilai 35 miliar rupiah. Zulkarnain juga terlibat dalam proyek pengadaan laboratorium untuk madrasah juga di Kementerian Agama. Kementerian Agama pula kini memperoleh predikat mengharukan sekaligus memiriskan hati, yakni sebagai lembaga terkorup. Pemirsa, jengah sudah bangsa ini melihat permainan kotor dari para koruptor. Ketika DPR bermain-main dengan wewenang kuasanya mengamputasi KPK, secara langsung DPR tak ubahnya kroni koruptor. Lalu pelan tapi pasti membunuh KPK. Kali ini legislatif selaku kepanjangan partai politik, eksekutif dan yudikatif punya kepentingan sama membunuh KPK. Sebab dengan membunuh KPK, semua punya kepentingan sama menjarah uang negara. Tidak ada kawan dan lawan abadi kecuali kepentingan itu sendiri, lalu menghamba untuk korupsi dan main kroyok membunuh KPK. Bunuh KPK adalah tujuan utama koruptor berikut kroni-kroninya yang barangkali sembunyi di balik ketiak kekuasaan dan wajah rupawan politisi Senayan. Maka bangsa ini dihadapkan pada pilihan, siapa yang sebenarnya kawan dan siapa yang sesungguhnya lawan. Lalu bangsa ini akan mengulang kisah usang power tends to corrupt. Segera bunuh KPK karena azab setelah itu tak akan lama lagi akan tiba. Semoga bermanfaat, jadi risalah bagi kita semua. Sampai jumpa.